Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pramesinta Pradani Prima, mahasiswi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dengan nomor induk mahasiswa 0525532214. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses sejarah yang panjang dan penuh dinamika. Proses ini diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 29 April 1945 oleh pemerintah Jepang. Pembentukan BPUPKI dilatar belakangi oleh kondisi Jepang yang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, sehingga berupaya menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. BPUPKI kemudian diberi tugas untuk mempersiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Selanjutnya, proses perumusan Pancasila secara konkret dimulai pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, para tokoh bangsa mulai mengemukakan gagasan mereka mengenai dasar negara Indonesia. Tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan pandangan yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk dasar negara yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Dalam hal ini, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Supomo mengemukakan konsep negara integralistik yang menekankan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan antara lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Di sisi lain, Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari 5 prinsip, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Pidato Soekarno ini menjadi tonggak penting dalam lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang bertugas merumuskan lebih lanjut dasar negara berdasarkan berbagai usulan yang telah disampaikan. Panitia ini beranggotakan 9 tokoh penting, termasuk Soekarno dan Muhammad Hatta. Hasil kerja Panitia 9 adalah Piagam Jakarta yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan bentuk kompromi antara golongan nasionalis dan golongan Islam, yang mencerminkan upaya untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam Piagam Jakarta, terdapat rumusan awal Pancasila, meskipun pada sila pertama masih mencantumkan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Selanjutnya, sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 membahas hasil dari Piagam Jakarta serta menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Dalam sidang ini juga dibentuk panitia perancang hukum dasar yang bertugas merumuskan konstitusi negara Indonesia. Hasil dari sidang kedua ini adalah rancangan Undang-Undang Dasar yang kemudian menjadi dasar dalam pembentukan negara. Tahapan akhir dari perumusan Pancasila dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang merupakan kelanjutan dari BPUPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan rapat pertama untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sebelum pengesahan tersebut, muncul keberatan dari beberapa pihak, khususnya dari wilayah Indonesia bagian timur, terkait rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Oleh karena itu, dilakukan perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai bentuk kompromi demi menjaga persatuan bangsa. Dari seluruh rangkaian proses tersebut, terlihat bahwa nilai-nilai Pancasila telah terjamin sejak awal perumusannya. Nilai musyawarah tampak dari proses diskusi yang dilakukan dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Nilai toleransi terlihat dari adanya kompromi dalam Piagam Jakarta. Nilai persatuan menjadi tujuan utama dalam setiap keputusan yang diambil. Sedangkan nilai keadilan sosial menjadi cita-cita yang ingin diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bagi generasi muda, sejarah lahirnya Pancasila memberikan pelajaran penting bahwa perbedaan pendapat seharusnya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan saat ini, terutama di era digital, generasi muda sering dihadapkan pada berbagai perbedaan pandangan, khususnya di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan sikap bijak dalam menyikapi perbedaan, dengan tetap menjunjung tinggi nilai toleransi, saling menghargai, dan menjaga persatuan bangsa. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.